Atau dengan kata lain berubah menjadi pelaku atau anak, jadi terhadap anak di bawah. Aparat penyidik Polres Metro Jakarta Selatan akan menetapkan pasal terberat pada kasus penganiayaan terhadap remaja di bawah umur yang dilakukan oleh dua tersangka Mario Dandi dan Sein. Sean kepada kuasa hukumnya Happy Sihombing menyebut jika AG juga ikut merekam seperti dirinya. Bu, kalau ada paket jangan dibuka dulu. Lah itu udah dibuka Bu namanya. Udah nggak usah dibayar. Yo, Santuy People. Welcome back again bersama Nyonya dan Amang. Dua Tobi Mangkok In here. Always in here. Jangan lupa buat yang belum subrek silakan dicengklung. Buat yang belum dapat notifikasi silakan dicengkling. Jangan lupa juga buat follow Instagram, TikTok dan Facebooknya Radio Santuy. Link ada di deskripsi. Seperti biasa setelah segmen reaction kita akan membacakan say thank to super thanks ya yang sudah diberikan oleh Santuy People semuanya. Yo. Sultan Santuy ya. Buat yang penasaran kayak gimana monggo diikutin, boleh juga komen di replyan komentar yang ada super thanks ya, atau mau nyoba langsung super thanks? Boleh Buat jajan seblak gitu ya. Sekarang kita langsung meluncur nyo. Cus. Tarataratatau. Itu Ini dia babak baru. babak baru. Akhirnya Agnes resmi ditetapkan sebagai pelaku penganiayaan terhadap David. Ada pertanyaan, Apa? kenapa pelaku penganiayaan bukan tersangka aja gitu? Dan ternyata ada alasannya. Kenapa? Tidak dikasih predikat tersangka tapi lebih ke pelaku gitu kan, Pelaku, karena karena ini apa namanya? Balik lagi di bawah umur, alasan di bawah umur. Biar lebih enak, biar lebih jelas kita lihat videonya penjelasannya. Ceki people. Play. Luncur. Cus. Ninyo. Ya. Polda Metro Jaya menetapkan AG kekasih Mario Dandi Satrio sebagai anak yang berkonflik dengan hukum pada kasus penganiayaan David. Balik lagi hanya predikat, hanya masalah penamaan yang agak diubah. Kalau ditanya besarannya kayak gimana ya tersangka gitu. Akhirnya kawalan kita tidak sia-sia ya Nyo. Yes. Lihat kayak gimana videonya, kawalan netizen mantap. Ceki people. Play. Setelah kami adakan pemeriksaan, kami libatkan digital forensik, kami menemukan fakta-fakta baru, bukti chat WA, video yang ada di HP. Kemudian perlu kami sampaikan, kami juga menemukan CCTV di seputaran TKP, sehingga kami bisa melihat peranan dari masing-masing orang yang ada di TKP tersebut. Bentar aku pause dulu. Apa? Bukannya katanya udah nemu CCTV itu dari yang seminggu yang lalu ya? Iya kan harus dilakukan digital forensik juga, pengecekan, analisis segala macam gitu. Jadi mungkin membutuhkan waktu seminggu mungkin. Oke. Lanjut lagi. Lanjut. Dan kami berkomitmen di sini siapapun yang bersalah harus dihukum. Yes. Ya tentu saja apabila itu pun anak, secara formil ini diatur dalam Undang-Undang Peradilan Anak, secara material diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Oleh karenanya rekan-rekan sekalian, pada kesempatan gelar pada siang hari ini, pagi sampai dengan siang hari ini, kami menambah konstruksi pasal baru terhadap tersangka-tersangka ini. Ya. Kemudian yang kedua, ada perubahan status dari AG yang awalnya adalah anak yang berhadapan dengan hukum, berubah menjadi atau meningkat statusnya menjadi anak yang berkonflik dengan hukum. Atau dengan kata lain berubah menjadi pelaku atau anak, jadi terhadap anak di bawah umur itu tidak boleh dibilang tersangka. Nah ini penjelasannya. Ini yang kami perlu jelaskan. Kemudian dari fakta hukum yang kami peroleh, baik itu dari chat WA, baik itu dari video, kemudian baik itu dari CCTV yang ada di TKP, kemudian keterangan saksi-saksi, kami mengonstruksikan konstruksi pasal yang baru. Nah sebelum kami jelaskan, kami juga perlu. Itu dia sepenggal berita soal akhirnya naik juga ya setelah dikawal oleh para netizen semuanya. Kok tekbal banget, tembus juga akhirnya ya. Runtuh juga tanknya yang ada di depannya mungkin ya.
Kena penetrasi jebol juga akhirnya dan naik menjadi tersangka. Mungkin itu juga ada bantuan dari pernyataannya Mario Dandi yang disampaikan sama pengacaranya kemarin, Mang. Iya, dan dengar-dengar katanya Shane juga buka mulut ya soal kayak gimana kejadian sebenarnya gitu. Buka mulut gitu dong. Itu nganga. Masa gimana, kamu ada ingin yang kamu sampaikan? Oke, Agnes tersangka. Enggak gitu dong. Oke lah. Lanjut lagi soal pasal apa sih yang katanya yang dirubah? Cek people meluncur. Cus. Ini dia Nyo. Udah sampai di tahap polisi bakal terapin pasal terberat buat tersangka Mario Dandi dan Shane Lucas. Ketar-ketir nggak tuh? Ketar-ketir nggak tuh? Iya dong pasti. Ceki play. Aparat penyidik Polres Metro Jakarta Selatan akan menetapkan pasal terberat pada kasus penganiayaan terhadap remaja di bawah umur yang dilakukan oleh dua tersangka Mario Dandi dan Shane. Sebelumnya, kedua tersangka hanya dikenakan Undang-Undang Perlindungan Anak. Pasal terberat itu ditetapkan setelah penyidik kembali melakukan gelar perkara Rabu siang. Polda Metro Jaya akan menerapkan tersangka pada pasal yang tentunya terberat. Yang kedua, juga proses penyidikan ini kan belum selesai ya, kita ketahui masih berproses, masih berlanjut. Polda Metro Jaya akan memproses seluruh yang terlibat dalam kasus ini. Tapi Nyo, Ya. aku salut loh. Memang salut, gokil sama pengawalan netizen juga pengawalan Pak Mahfud MD. Ini keluarkan begitu ada statement Pak Mahfud soal pasal-pasal kemarin kan? Ya, 354, 355. Iya, dan kita bisa dengar tadi. Sebelumnya dikenakan pasal 351. Bukan. Perlindungan anak nih, dengerin nih. Shane. Sebelumnya, kedua tersangka hanya dikenakan Undang-Undang Perlindungan Anak. Tuh, Undang-Undang Perlindungan Anak. Gimana bisa, gokil sih ini berarti si Mario Dandi powernya. Gimana bisa anak umur 20 tahun Masih dibilang anak ya? perlindungan anak, dia 20 tahun gitu. Ya akhirnya mungkin pasal beneran gitu buat dewasa. Gimana sih berarti pasal dewasa gitu. Gimana lah, nggak ngerti pokoknya mah. Tapi balik lagi, pengawalan netizen nggak sia-sia gitu. Yes. Sama sekarang jadi kayak bisa agak lega nggak sih soal pengais keadilan lainnya gitu kan. Karena ada Bapak Mahfud yang bisa kita lihat udah berapa kali dia gitu pasang badan buat pokoknya diadili seadil-adilnya sesuai dengan fakta di lapangan gitu. Yang kemarin yang nama besar bintang 2 akhirnya tumbang, Pak Mahfud juga ikut berperan di situ. Yang ini bisa akhirnya clear kebongkar juga, ya suka nggak suka ya faktanya ada peran dari Pak Mahfud juga gitu. Gokil, akhirnya pasal terberat. Cuman perkara pasalnya pasal apa belum diumumin gitu. Yang jelas akan direvisi dari yang sebelumnya di pasal perlindungan anak gitu kan, Undang-Undang Perlindungan Anak. Mungkin ini akan dirubah ke undang-undang umum gitu. Apa gimana sih? Pokoknya undang-undang itulah itu bingung memang soal undang-undang pasal mah. Cuman Mang, ini kan berarti kan statusnya Agnes sudah dinaikin jadi tersangka. Ya, anggaplah itu. Tapi kan karena bahasanya beda tadi kan ya. Tapi kan belum ada nongol deh mukanya ya. Tetap mungkin butuh waktu buat dinaikin. Soalnya yang udah kan pas tersangka dipajang gitu kan baju oranye gitu kan. Nah balik lagi ada yang mengganjal, yaitu adalah perlindungan atau anak di bawah umur. Itu yang sebenarnya dalih yang menjadi ganjelan tuh. Cuman ya bener sama yang kemarin yang komen di Super Thanks loh Mang. Mau ditutupin gimana juga mukanya udah ada di mana-mana gitu loh. Iya, nggak ngerti mau dibilang di bawah umur kok kelakuannya nggak kayak anak di bawah umur gitu kan. Bawah umur pacaran di bawah yang lain. Sekarang kita next Nyo. Next. Nih, ini ada dari Chersan yang komentarin soal statement atau headline. Sedih pacar Mario Dandi Satrio dihujat dan dibuka identitasnya, Kak Seto jadilah sahabat anak. Why Kak Seto, why ceki people? Play. Kak Seto sedih karena identitas dari pacarnya Mario yaitu Agnes dibuka oleh netizen dan juga dihujat oleh netizen. Dan dia bilang kalau misalnya kita harus jadi sahabat anak. Jadi teman-teman, sekarang statusnya Agnes itu sudah menjadi saksi anak dan dia itu sepertinya tidak bisa dijadikan tersangka. Sorry, ini di tag sama mbaknya sebelum ada info ya, karena info tuh baru 1 jam yang lalu kalau nggak salah. 2 barusan. 2 jam yang lalu ya itulah. Lanjut lagi. Lanjut. Karena di sini si Kak Seto menyebutkan kalau misalnya anak sebagai pelaku kejahatan itu tetap harus dilihat sebagai korban.
Dan penanganannya itu harus dilakukan secara edukatif supaya anaknya tidak mengulangi kegiatan yang serupa. Dan disebutin juga di sini kalau misalnya masyarakat itu tidak seharusnya dan juga tidak boleh membuli si Agnes karena dia adalah anak kecil. Dan semua omongan Kak Seto itu dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. Dan Kak Seto ini juga bilang kalau misalnya mengirim karangan bunga seperti yang dilakukan kemarin di Polres itu dan juga menyebarkan identitasnya si Agnes di media sosial, itu adalah hal yang keliru. Gue gak habis pikir sih, si Agnes ini hoki banget ya, kayak dia kayaknya dalangnya nih gitu kan. Terus abis itu malah dia yang sangat-sangat dilindungi oleh negara karena dia masih muda. Gue sangat menantikan kelanjutan dari kasus ini karena menurut gue si Agnes ini ya 15 tahun ya, even 15 tahun tapi tingkah lakunya udah kayak orang dewasa gitu kan. Ya kenapa dia tidak diperlakukan seperti orang dewasa aja? Ya tapi balik lagi, undang-undang melindungi dia. Gimana tanggapan kalian? Tulis di kolom komentar. Kita tidak bisa menanggapi apa-apa karena barusan kita lihat sebelumnya kan, kalau Agnes sudah jadi tersangka atau pelaku gitulah ya, dihalus. Pelaku konflik ya. Pelaku yang berkonflik dengan hukum. Anak yang Ya itulah pokoknya ya. Dari pacaran aja udah bukan anak-anak itu, dari gaya stylenya aja udah tidak mau. Itu kan dia berstyle kayak gitu dari foto-foto yang beredar, secara nggak langsung dia ingin menunjukkan bahwa dia udah dewasa ya nggak? Keluar ya you know lah ya gimana pacaran ya, giliran kena masalah konyak berak sekebon anjir. Next aja. Next. Pusing. Nyo, utangan kita yang kemarin ketinggalan nih. Kemarin videonya nggak ada audio soal atau nggak ada kata-kata soal tolong kasihan saya sudah lelah gitu. Nah di sini ada ceki people. Bisa ditanyakan kepada KPK. Pak, empat perusahaan selain yang di Minahasa. Tangga. Pak, banyak korban anak bapak, ternyata Pak, anak bapak suka berantem dari dulu Pak. Iya Pak. Itu udah di Twitter udah banyak Pak. Benar Pak. Pak, untuk 6 perusahaan itu miliknya Bapak ya Pak? Saya sudah sampaikan itu, sudah ya. Permisi, saya sudah lelah dari pagi sampai ini. Tolong kasihan saya ya. Saya sudah lelah. Kita juga sudah lelah dengan ini semua. Berapa video ini? Kita mau mengawal soal pemuda India yang sampai sekarang masih viral banget ya. Iya, besok lah paling. Besok ya. Karena ini lebih penting untuk dikawal nih info-info bahwa udah jadi tersangka dan segala macem gitulah Bapak ya. Jangan Bapak doang yang pengen dihargai karena sudah lelah, kita juga semua lelah gitu anjir. Kesel aja. Masih banyak yang banyak berita viral yang harus dikawal gitu. Ya. Tolonglah Bapak ya. Tapi tadi dia ada kepentok ya bibirnya ya. Iya, kepentok ini klip yang dipegang buat mic-nya. Aduh, jangan gitu dong gitu. Boleh lihat gak Bang? Kenapa tuh? Ya enggak, aku pengen lihat aja. Nih. Sudah banyak Pak. Benar Pak. Miliknya Bapak ya Pak? Pak, untuk 6 perusahaan itu miliknya Bapak ya? Sengaja aja begini. Jangan gitu dong. HP ya? Apa bukan? Enggak, clip on. Oh, clip on yang buat syuting yang dipakai, cuman dililitin di situ mic-nya jadi biar langsung pegang dia. Dan sampai mic transmitter sama mic-nya langsung dipegang tak gitu. Mungkin emang gemes aja pengen ngepret gitu kan. Nih, kelihatan banget sengaja maju nih. Oh, udah jadi gitu dong nih sini nih. Benar Pak. Pak, untuk 6 perusahaan itu miliknya. Kelihatan banget dia nyolek. Jangan gitu dong. Jadi gitu ya. Tapi enak kayaknya lelahnya dia, kasihannya dia gitu kan, kecapeannya dia tuh tetap aja duitnya banyak. Kita lelahnya kita ya segini aja gitulah ya. Sekarang kita next aja meluncur. Next. Hasil penelusuran KPK kemarin banyak kejanggalan katanya. Ya, ceki people. Boleh. Dari penelusuran KPK hari ini, ada yang menyita perhatian. Ternyata saudara, Rubicon yang digunakan anak Rafael Mario Dandi bukanlah milik yang bersangkutan. Saat diklarifikasi dari STNK dan surat lainnya, pemilik Rubicon ditemukan tinggal di gang. Kendati diakui Rafael, Rubicon itu dijual ke kakaknya. KPK tetap menganggap ada sesuatu yang janggal. Yang Rubicon ya 2 hari minggu lalu gitu tim sudah ke lapangan, benar itu memang bukan atas nama yang bersangkutan STNK dan BPKB-nya gitu, dan kita datangi alamat yang kita punya gitu, itu gang di daerah Mampang sana. Jadi memang orangnya udah pergi tapi itu alamat di dalam gang, jadi kita pikir ini tidak mungkin dia punya itu.
Iya anjir, sejak kapan orang tinggal di dalam gang beli Rubicon? Rubiconnya aja belum tentu bisa masuk tuh, gangnya belum tentu bisa masuk mobil. Kalau dia punya budget buat beli Rubicon nih, orang di dalam gang nih tinggalnya nih ya, pasti dia akan mikir mendingan gua beli rumah yang tidak terlalu sempit gangnya gitu, agak lebaran daripada gua maksain beli Rubicon tapi parkir di warung Ucok. Iya, harus bayar atau tiap bulan ya. Parkir di depan lahan orang, gimana juntrungannya? Itu jelas-jelas mencurigakan. Tapi gokil. Dari beberapa laporan hasil pemeriksaan kemarin kan banyak kejanggalan. Itu tuh bisa menurut Mamang loh ya. Bokapnya ini main cantik. Aset yang dia gunakan enggak gitu dong. Tutok gitu. Aset-aset yang dia pakai selama ini itu namanya atas namanya disebar. Oke. Jadi kalau di track yang atas nama dia ya memang dikit gitu ya. Tapi logikanya Rubicon atas nama orang yang tinggal di gang, tapi yang make anaknya sepuasnya. Kemarin dia bilang atas nama dia, terus anaknya bilang atas nama kakaknya. Atas nama siapa? Jangan bilang atas nama cinta. Anjir. Keduluan mama. Keduluan. Heran dan membagongkan bukan? Tapi dipikirnya orang KPK ya berarti ya. Dipikirnya kebalik dong Mbak. Oh enggak dipikirnya orang KPK ini kali ya, nggak bisa nalar kali ya. Tapi Nyo, apa? Ada info menarik meluncur. Cus. Ini Nyo, ada yang membagongkan. KPK minta bantuan netizen cari harta tak wajar pejabat lalu diviralkan dari Kaskus Network. Iya, sebisa mungkin akan dibantu, tapi tolonglah jangan terlalu dibebankan kepada netizen. Iya anjir. Hidup kita aja sedang sibuk mencari harta. Kita kerja siang malam, pagi siang malam, subuh. Jungkir balik banting tulang. Terus pertanyaan nanti netizen bakal dapat apa kalau udah berhasil membantu gitu kan? Dan kalau misalkan nggak viral aman berarti gitu kan? Nggak gitu dong. Gitu. Iya oke, dibantu dikawal sama netizen dengan senang hati pasti netizen akan mengawal. Tapi nggak semata-mata jadi dibebanin ke netizen gitu. Bukan harus nunggu viral dulu gitulah, tolonglah ya. Memang yang lebih viral, yang viral dieksekusinya bakal lebih banyak dapat exposure. Tapi ya tolonglah. Bukankah negara bisa lebih jago buat mencari tahu sesuatu gitu ya? Iya, tolonglah. Kami hanya netizen biasa yang kebetulan penikmat hal-hal viral gitu. Ya, oke. Tolonglah. So, back to the TikTok. Cus. Ninyo. Ya. Dari pecah kongsi, akhirnya juga Sane ikut ngebongkar kebohongan AG. Ini ada keterangan dari Tribun Kaltim Ciki-Ciki People. Play. Pengakuan AG 15 tahun kekasih Mario Dandi yang tak merekam aksi penganiayaan terhadap David Ozora 17 tahun ditangkis oleh Shane Lucas 19 tahun. Shane kepada kuasa hukumnya Happy Sihombing menyebut jika AG juga ikut merekam seperti dirinya. Happy lantas mengungkap alasan kliennya merekam aksi penganiayaan yang dilakukan Dandi. Menurutnya ada relasi kuasa dan ketergantungan antara Mario Dandi dan Shane Lucas. Mario disebut bergantung kepada Shane sedangkan Shane dianggap sebagai anak penurut. Namun Shane mengaku tak tahu rencana jahat Dandi terhadap David. Berarti video kemarin yang viral atau yang sempat diidentifikasi sama netizen yang soal kalau ini kaki Shane, ini kaki Mario, terus yang rekam siapa? Jangan-jangan Agnes. Dibuktikan sama Shane. Statement dia yang bilang kalau ya Agnes ikut ngerekam juga. Ya mungkin part momen itu kayak ya udah nih pegang nih. Gue mau ikut selebrasi di situ gitu kan. Sedangkan Agnesnya tidak ngaku dan sedangkan kemarin udah ada statement dari yang Polres Jaksel ya. Kalau nggak terbukti gitu memprovokasi nggak terbukti. Bagaimana pertanggungjawabannya ini? Gimana tuh liar anjir. Tapi Mang. Kalau nggak salah kemarin aku waktu cari-cari video yang itu tuh, yang penganiayaannya itu. Itu ada video yang ngarahnya ke tanaman. Backsoundnya suaranya ya itu pakpuk. Woi, yang terakhir kayak gitu, yang ibu-ibu itu. Itu ada tapi ngarah ke tanaman doang. Itu kemungkinan temennya satunya karena katanya ada berempat kan? Iya. Itu katanya sih kalau nggak salah itu yang video itu tuh temennya. Ya berarti benar kemungkinan itu Agnes yang ngerekam yang ada kakinya itu tadi. Iya. Ya. Kita tunggu aja apakah Agnes akan dipajang di muka umum gitu di depan para wartawan. Masih dan nunggu sih kita ya. Iya, soalnya kalau dipajang bakal seru. Apakah celetukan yang akan dikeluarkan oleh para wartawan akan membagongkan? Itu dia. Sekarang kita next aja. Next. Bak Sultan Rafael Alun pemilik komplek perumahan dijabarin nih harta-hartanya CG People. Play.
Saudara, saya tidak berhenti di sini. Ada harta kekayaan lainnya yang juga masih misterius yang diduga dimiliki oleh Rafael Alun Trisambodo. Pertama, rumah tinggal mewah Simpruk Suite, Jalan Simpruk Golf 13 ini. Ada nomor 29 Jakarta Selatan. Ruas rumahnya 676 meter persegi. Kemudian ada kos-kosan di Jalan Mendawai, Blok M, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Ini pun merupakan kawasan elit, saudara, di Jakarta Selatan. Ada 2 unit ruko di Blok M Plaza, Jakarta Selatan. Ini pusat perbelanjaan di kawasan Blok M. Kemudian rumah tinggal di Blok U, Greenfield, Duren Kepa, Kebonjeruk, Jakarta Barat. Dan yang tak kalah mencengangkan, ia juga merupakan pemilik dari kompleks perumahan, bukan hanya satu rumah ya, kompleks perumahan yang terdiri atas puluhan rumah di Green Hill, Manado, Sulawesi Utara, yang kabarnya diatasnamakan istrinya. Nah, itu atas namanya tuh bukan atas nama dia gitu yang bikin bersih tuh. Gokil sih, bermain cantik. Nanti ya mungkin karena dia udah. Ya mungkin karena dia kerja di perpajakan gitu, jadi dia ngerti emang buat ngebagi-baginya. Oh iya, beneng. Soalnya kan kadang kayak biar gak terbebani, biar istilahnya kalau di kelistrikan membagi beban listrik ya. Iya, jadi kan kayak misalnya kayak siapa ya waktu itu kalau nggak salah di rumahku dia juga kayak misalnya nih kakek aku udah atas nama berapa mobil gitu kan. Nah terus oh ya udah yang ini nanti atas nama si ini gitu, nanti sini atas nama ini gitu loh. Karena pajak progresif mungkin. Gitu. Oke, nggak ngerti udah kalau itu. Kita belum nyampe ke sono ya. Iya, cuman aku tahu langsung tadi ngeh karena oh iya mungkin bisa jadi karena dia kerjanya di perpajakan, jadi dia ngerti gimana caranya ngakalinnya lah gitu. Ya atas nama doang lah, boleh lah atas nama, pinjam nama doang. Ntar yang bayar gua gitu, pinjam nama gitu kan. Gitu. Bongkar semuanya, positif thinking aja, itu semua hasil gajinya, hasil bisnisnya mungkin. Hasil bisnisnya kos-kosan. Gitu. Rumahan. Pusing aja. Next aja. Next. Yo. Ya. Kita sudahi kawalannya sampai di sini, sampai yang tadi. Ini kita kasih tambahan soal lagi kali ini saya mengalaminya langsung. Apa tuh? Soal kurir COD dengan bertemu dengan customer yang tidak mengerti COD tapi malah dimarahin kurirnya. As always, ini masih terjadi dari zaman beberapa tahun lalu yang soal blok goblok gitu kan. Ceki people. Play. Masa 53 tas segini? Iya, tapi jangan dibuka dulu. Apa tas plastik saya buka dulu. Bu, kalau ada paket jangan dibuka dulu. Lah itu udah dibuka Bu namanya. Ya udah dibayar. Di jalan. Ya saya maksud jadi nanggung Bu. Loh, maksud saya jadi disalahin? Kamu telepon dulu ke sana. Telepon kemana Pak? Tempatnya itu. Lah, Bapak kalau mau komplain, nggak gini Bu. Saya jelasin, Ibu kalau komplain itu jangan ke saya. Komplainnya ke sono. Lah. Apa kalau tak aku bayar? Lah bukannya gitu Bu, saya juga. Tapi Pak, ya kalau nggak sesuai jangan dibuka Bu. Ngaten balikin lagi tempatnya. Les, udah dibuka Bu. Lah kok begitu Ibu? Ya udah, lapor polisi sana. Saya udah pernah kayak gini, saya bayar, besok tukar nggak bisa. Tapi Ibu paketnya sudah dibuka. Juga nggak bisa saya. Ya karena Ibu sudah buka. Pengembalian ya. Udah sana, bawa sana. Bodoh amat. Balik kok begitu sih? Jadi saya tanggung jawab. Iya terserah, kamu maunya apaan? Ya maunya ini dibayar lah Pak. Udah ambil sana. Nah. Kok saya diomelin? Saya cuma kurir pengantar. Begini loh, mau ya. Ya tapi jangan dibuka. Udah. Aku saksinya tadi. Belum ada 1 menit. Dia kan mau ngambil duit ke sana. Ya Allah. Saya bayar berapapun sesuai itu. Iya ini tapi jangan dibuka Bapak Ibu. Kasian anjir kurirnya, kasian. Nih jadi kayak gini nih, mosok kita cuman pengantar kita disalahin. Ya kamu ngantarnya sering dari mana? Gini. Mobil aja keren, otak nggak dipakai. Itu tadi ada anak muda bukan ngasih tahu. Kan harusnya paham ya rules COD. Kayaknya ini Mayanyo, kayaknya yang bermasalah COD ini beranggapan COD coba Om dong lihat dulu gitu, apa nggak bisa? Coba lihat dulu baru bayar gitu, nggak gitu. Saya mau penjual Pak, saya bukan penjual, saya sekarang gini, kamu telusuri lagi ya. Barang dari mana?
barang ini saya dari JNT. Saya pihak JNT. Saya cuma nganter paket, Pak. Kembalikan ke JT. Loh, tapi udah dibuka, Pak. Ini saya tutup lagi. Masya Allah. Saksinya masih ada semua. Tadi mau aku tawangin tuh, cuma aku nggak tahu barangnya apa. Ya, begitu ya. Itu lebih kamu. Oh, saya diomelin, tuh udah nungguin. Astagfirullahaladzim. Anaknya ngerti itu yakin. Iya, harusnya nih. ngerti anaknya. Dia ngeliat-ngeliat dia ngerti dia. Di foto juga sama dia. Apa? Tuh. Saya buka dulu. Cuman si Benga Bu, ini diem kalau ada paketnya dibuka dulu. Buka cuman. Lah itu udah dibuka, Bu, namanya. Bukan anak. Ya apapun Ya, itu. saya Kalau ngerti ya jelasin dulu. Oke, tahan dulu. Logikanya tadi kalau nggak salah aku denger dia beli tas. Mana ada tas ukuran segitu gepeng gitu, pas dibuka soklin. Tapi kan harusnya nggak semua sih kan, tapi biasanya di apa sih di alamat itu ada Keterangan barang. Iya. Gitu. Ya gini deh, nyari seller-seller yang terpercaya aja gitu kan. Ada namanya ulasan. Bisa dilihat, bisa. Yang dibeli ada berapa yang beli gitu. Ibu. Iya sih, emosi beli tas datangnya soklin gitu. Cuman kan bader banget dibilang jangan dibuka, bader banget terus ya udah tinggal tutup lagi. Enggak gitu prosedurnya, Ibu. Ya Allah, tolong gimana ini ya, sistem COD hapus aja kali ya. Kasihan ngeliat teman-teman kurir digituin gitu. Ntar tanggung jawabnya gimana gitu. Jadi walaupun tidak dibayar, seller nggak akan rugi ya, cuman itu doang berapa paling gopek gitu sama biaya pengirimannya gitu kan. Iya. Cuman kan dari pihak kurirnya ini yang gimana mau dibalikin. Kayak gini dia harus balik lagi nganterin duit, gimana udah dibongkar. Berarti emang kalau COD gitu tuh yang nalangin dulu berarti si kurirnya kan? Bukan, dia nganter, dikasih duit, baliknya dia ngasih duitnya. Oh gitu. Cash on delivery, bukan nalangin. Jadi dia makanya dibayar buat balikin. Bisa juga ditalangin mungkin katanya. Tapi biasanya dia datang ngasih duit, ngasih barang, tukar, dia balik lagi ngasihin gitu. Nanti dia ngambil uangnya. Atau enggak ditalangin sama tadi dia bilang apa JNT-nya gitu. Oh, ya Allah. Soalnya tadi dia bilang ya masa saya yang nanggung gitu, kemungkinan berarti dia yang bayarin dulu gitu. Enggak, nanggung bayar balikin, harus bayar. Mungkin sistemnya dari kurirnya balikin lagi ke JNT, bayar uangnya. Terus JNT dia ngambil ke JNT mungkin ya, nggak ngerti lah pokoknya mama. Liar anjir. Iya siapa tahu nanti ada santuy people yang ngerti, coba bisa komen di Super Thanks ya biar dibaca. Iya, yang bikin beresiko ini ini mereka ini punya usaha rumah makan. Iya. Jangan sampai nanti ini rumah makan viral yang nggak ngerti COD nih, terus nggak laku, terus rezeki lu nyusruk gitu kan. Perkara lu ngejolimi kurir gitu. Aulah pusing anjir. Udah lah nyoh. Usah lama-lama kita ke setting tuh super. Thanks. Luncur. Cus. Yo. Ini dia. Sikat. Terima kasih kepada para Sultan Santuy yang sudah memberikan super thanks kepada kita dan juga memberikan ruang kepada santuy people yang lain untuk berkomen-komen, bertisam-tisam, bersilaturahmi dan juga menyampaikan aspirasinya di kolom komen di bawahnya. Yongs. Langsung aja yang pertama dari Alvia Gata. Viana, Be Freely Queen. Seperti biasa ninggalin jejak dulu komen ntar yang mau ramein tongkrongan silakan. Nextnya dari Dapur Mang Upe. Ninggalin jejak dulu katanya tuh. Ya Nur Hayati. Asik Mbak Alvia numpang komen ya. Hadir nyimak nyomang, mantap. Kawal terus kasus penganiayaan terhadap David. Syukur tuh pecah kongsi. Mudah-mudahan semua pelakunya termasuk AGS yang kompor awalnya AGH, bukan betul. AGH. Nextnya Kokopet TV. Izin ikut komen. Aku nyari profil AGH keluarganya siapa kok nggak nemu ya. Ayo dong spill. Kayak kuat banget nih cewek sampai nggak ada yang nemu tentang keluarganya, medsosnya juga nggak nemu. Ricky Abdurrahman, Mang kiri, Mang di depan. Berapa Mang? Apa nih? Oman Supriyatna. Iya. Lagi bokeh nih, numpang di lapak orang dulu. Mang kasih masukan dong ke Om Deddy biar responnya lebih pedes lagi. Huhuy. Nanti disampein coba ya. Next dari Lotus Yuda. Asik gak bayar pajak lagi. Bukannya kita selalu bayar pajak, bukan hanya kendaraan kan? Pajak. Rumah, barang, makanan, rokok, hiburan, parkir, jasa, pendapatan dan apalagi ya. Maaf kalau ada yang salah, nggak apa-apa. Aku kartun. Irfan Wesi dicecer kayak gitu, pucet, ketek sampai bau mayat. Anjir, itu nggak bau kelabang. Ini yang namanya kebalik. Iya, naiknya namanya kebalik.
Selamat subuh Neng Alvia, numpang berhayal. Yes. Bagaimana jika Agnes adalah titisan Bjorka? Mungkinkah Agnes mata-mata FBI? Apakah Agnes agen CIA? Bisakah sepulang sekolah Agnes jualan bakso keliling? Bakso. Nah, ini bawa hati ya. Emang di kasus ini sudah jelas akar permasalahan adalah dari aduan AG ke Mario, diprovokasi sama si S. AG terlibat lah, WKWK celetukan wartawan ke ayah Mario mewakili kekesalan para netizen tuh. Nextnya dari Tono Broho. Terima kasih Mbak Alvia Agataviana Bipri Queen atas lapaknya untuk berkomentar ya. Akhirnya anak pejabat ngerasain juga nih dihianati sama bocil 15 tahun. Yes. Pengen bilang aja nih buat bapak-bapak yang main serobot sama aja nih pas lagi ngantri di minimarket. Tiba-tiba ada yang nyerobot antrian. Kesel campur marah. Untung ada yang negor jadi malu doi. Wesi, bilang aja kok dadakan si dokter Richard Lee, kan pasien pengen saya briefing dulu biar sesuai skenario nih. Barberbor ngeles ala pengobatan abal-abal. Resya Febi, semangat yuk. Yuk semangat yuk. Ajeng Trigieni Ayu, asik gue gak usah bayar pajak. Hatiku gembira. Sama Andi Jukis. Greget kapan dong detektif netizen bisa spill AG? Biasanya gercep. Udah keburu di take over kayaknya di close-closein. Kevin Kristodeus. Selamat pagi, semangat beraktivitas Nyomang dan Santuy People semua yang oleh Sinhere. Udah nonton tadi subuh lupa komen. Jadi ini nonton lagi biar numpang jejak. Yes. Ya ditunggu aja lah kebenarannya nanti gimana ya kan. Tisam Nyomang sempat untuk kita semua. Salam Santuy Peace. Salam balik buat Kevin. Mamanya Kevin. Yes. Adriansyah, siang Nyomang, siang Alvia, siang juga para Santuy People semua. Semoga kalian sehat-sehat ya. Nyomang, kenapa ya kok komenan aku dihapus YouTube terus padahal nggak komen macam-macam? Nah ini enggak nih. Semoga David cepat sembuh dan mendapatkan keajaiban. Amin. Idola aing muncul lagi Nyomang. Gus Susi memang top lah bersilat lidah. Udah jadi kader partai juga sekarang. Kira-kira partai apa ya? Partai mau tutup ya. Dah bisa dihapus deh. Biasanya kalau dihapus kalau ada hashtag sama kata-kata yang kayak spam, yang kayak misalnya apaan, A-nya banyak apaan itu. Suka deteksi spam sama si YouTube spam gitu. Nextnya dari Adika Pandu. Tadi gua buka di Twitter dapat update masalah Silicon Press dari KPK. KPK udah memastikan mobil Rubicon X pajak ternyata punya kakaknya X pajak. KPK langsung bilang kita nggak bisa cari kemana-mana. Dan juga dapat update berita dari Pak Sandi Kemenparekraf udah turun gunung masalah si Rubicon. Ternyata dia buat onar di Gunung Bromo terkait Rubicon secara ilegal masuk ke terlarang. Yang gitu videonya viral itu ya? Entah. Sampai pihak Bromonya juga turun gunung. Gua nggak heran apakah KPK yang sekarang kena sogokan Rafael, bokapnya Agnes sama teman-temannya Rafael sama bokapnya Agnes saking pakai cheat ya ini untuk hindari OTT KPK. Tapi tadi kan udah diinfoin kalau alamatnya udah jelas ketahuan. Alamat palsu. Nextnya dari Lukyun. Permisi, saya sudah lelah dari pagi. Apa? Kasihan? Lelah? Lebih kasihan dan lelah mana sama orang tua yang ngurusin anaknya di RS tiap hari gara-gara anak iblismu. Lebih kasihan mana sama rakyat yang duitnya dikorupsi. Penampol nih bapak-bapak rasanya. AG selain psikopat, playing victim dan sadistik ternyata juga manipulatif. Kronologinya udah kayak skripsi banyak yang visian. Ini dalam banget sih, tapi komik-komiknya dalam banget. Sarkas. Mantap. Nextnya dari Mang Didin. Yes. Pada nyari AG ya, ada nih di sini lagi nyapu. Ada gundul. Bukan itu ya, bukan dong. Resya Febius semangat yang tadi. Chandra Gotama, loh kok ditolak sih resignnya RAT alias Sitikus hehe. Padahal Bu Sri Mulyani yang minta dipecat, gimana sih? Aneh, ada apa ini? Gokil di Kemenku sendiri nggak satu suara gitu. Hai ya, gregetan sama Gus Susi tapi so tahu gitu aja deh Nyomang. Mana yang bener sih skenario Mario vs Agnes dan Shane gitu kan? Pusing deh Nyo. Itu dicopot sih, bukan dipecat ya kemarin. Aku nggak tahu sih dipecat dia sama dicopot terus dia mengundurkan diri tapi ditahan. Balik lagi mungkin ditahannya karena kalau misalkan dia kebongkar bisa ngerembet gitu kemana-mana, makanya sengaja ditahan. Ya. Biar sekalian aja periksa yang lain, semuanya aja periksa. Nextnya Riana. Numpang masuk TV Sultan Santuy, terima kasih. No komen lamang masalah si Alun yang korup mah. Dah gue juga nggak pernah bayar pajak, mobil, motor, sawah, kebun sama imah. Sama rumah juga ya, punya mertua. Tapi kasus anaknya yang menganiaya mah kawal terus. Hukum seberat-beratnya. Salam sehat Santuy People. Yongs. Rian Fadilah.
Hadirnya Mang, maaf baru nongol lagi Mang. Mang spill Kota Karawang dong yang lagi banjir ya. Siapa tahu para caleg mau buka lapaknya di sana. Iya, beberapa daerah di Karawang banjirnya. Nextnya Anhon Dud. Itu yang bilang ngepet bikin ngakak saya lagi sambil ngopi lagi nontonnya. Keselak gak? Nextnya Mayuda Pratama. Assalamualaikum Nyomang and Santuy People. Makasihlah pakai K huruf kanji. Udah seminggu lebih si AG tetap gak keluar-keluar. Berarti bener dong kronologi yang dari Twitter itu mengatakan kalau si AG ini playing victim. Membaca caption ayahnya David itu aku merinding. Sama. Sedih. Asli. Sedih juga. Sekian dan sehat selalu semuanya. Amin. Nilna Talia. Sudah Nyomang, jangan salahin Agnes. Dia tuh ngeidolain Uchiha Itachi. Dia rela disalahin semua ninja desa Konoha demi membongkar kebenaran. Iya kayak gitu sih Itachi sih di apa namanya anime Naruto. Nextnya Sinaga Parholong. Of the Last iya, ya. Betul. Numpang pansos Kak. Nyomang, saya bingung sehebat apa sih A? Kok polisi kemarin klarifikasi Asa S, apalagi ayo netizen bombardir terus sampai kita dengar suara asli SAT ini. Salam S3P. SAT siapa? Nggak tahu, si Agnes mungkin. Si AT ini si Agnes. AGH, Agnes mah. Ya pokoknya udah habis yo closing super thanks. Terima kasih kepada para Sultan Santuy yang sudah memberikan super thanks kepada kita dan juga memberikan ruang pada Santuy people lain. Terima kasih sudah menonton. Lanjut di komen seperti biasa. Yo. Nyonya dan Wawang. Dua TV Mangkok. Cabut dulu dan ciao.